Halo Sahabat Tech, balik lagi di channel YouTube-nya Tech ID. Pada kesempatan kali ini, saya bakal ngebahas salah satu topik yang cukup banyak diperdebatkan di internet. Masalah gamer pemula yang masih bingung apakah mereka lebih baik beli laptop atau komputer gaming. Soalnya nih, seperti yang kalian tahu, sekarang tuh laptop gaming itu performanya bisa dibilang nggak beda jauh kok sama komputer-komputer rakitan yang biasa. Nah, kalian penasaran nggak sih seberapa besar perbedaan performa antara laptop gaming sama PC gaming biasa? Nah, kalau misalnya kalian penasaran, simak video ini sampai habis. Nah, untuk topik kali ini, saya bakal mengeset budget di angka 15 jutaan. Nah, di angka 15 jutaan tuh sekarang laptop gaming itu udah banyak ya. Salah satunya ini yang kayak di depan saya, Asus TUF Gaming FX 505DU. Laptop ini udah pakai prosesornya tuh Ryzen 7 3750H, terus udah pakai RAM 16GB, SSD NVMe 512GB, terus sama VGA-nya tuh udah pakai Nvidia GTX 1660 Ti. Selain itu nih Sahabat Tech, laptop ini juga udah dilengkapi dengan layarnya tuh udah punya refresh rate yang tinggi, yakni sekitar 120 Hz. Udah gitu, resolusinya pun udah Full HD 1080 pixel. Sedangkan untuk komputer desktop yang di belakang saya ini, dia itu sudah saya persenjatai dengan prosesornya AMD Ryzen 5 2600, RAM-nya juga sama-sama 16GB, terus pakai SSD NVMe juga 512GB, sama VGA-nya saya pakai 1660 Ti juga, sama kayak di laptop ini. Cuman bedanya nih, saya pasangin sama layar yang 75 Hz. Oke, pasti kalian mikir nggak adil banget nih saya mengadu Ryzen 7 3750H sama Ryzen 5 2600. Soalnya kan ya kita tahu ya, Ryzen 7 3750H ini kan pakai quad core sama 8 thread. Tapi kalian harus lihat performanya tuh, saya bilang sih oke lah, kalau misalnya di benchmark sintetis ya terutama, itu skornya bakal agak sedikit jauh. Tapi menurut saya nih, kalau misalnya dibandingin soal performa gamingnya, saya yakin sih nggak bakal ada perbedaan jauh. Nah, kalian penasaran kan? Nih, abis ini saya bakal tunjukin benchmark sintetis dan benchmark game yang sudah saya lakukan di kedua perangkat ini. Jika kalian lihat dari hasil benchmark berikut ini, perbedaan performa keduanya tak begitu besar jika berbicara mengenai performa single core. Di Cinebench R20 misalnya, perbedaannya hanya sekitar 5 poin, dan di Cinebench R15 juga ya kurang lebih sekitar itulah. Tapi memang harus diakui, saat berbicara mengenai hasil multicore, keduanya cukup jauh. Sedangkan di hasil benchmark 3D Mark, baik di Firestrike dan TimeSpy, perbedaan antara kedua konfigurasi ini tidak terlalu beda jauh. Meskipun prosesor desktop lebih superior, namun harus diakui nih, prosesor laptop saat ini, terutama prosesor AMD yang seri 3 untuk laptop ya, juga nggak kalah hebat kok. Nah, itu tadi perbandingan performa benchmark sintetis antara prosesor AMD Ryzen 7 3750H sama 2600. Kalau menurut saya sih harus diakui prosesor laptop terutama ya punya AMD di generasi yang ini nih, performanya tuh udah nggak kalah sama prosesor desktop. Nah, tadi habis ngebahas benchmark sintetis, sekarang saatnya saya ngebahas benchmark game. Beberapa game yang bakal saya uji di sini kayak Far Cry New Dawn, terus Shadow of Tomb Raider, terus ada PUBG, Tom Clancy Ghost Recon, dan beberapa game lagi. Nah, kalau misalnya kalian penasaran nih sama hasil benchmark antara laptop ini dengan komputer di belakang saya, berikut ini hasil benchmark yang telah saya lakukan. Dari hasil benchmark yang telah saya lakukan, terlihat jelas bahwa performa gaming di antara laptop gaming dan desktop saat ini cukup identik. Dan selama pengujian, saya jarang banget nih ngelihat performa dari Asus TUF Gaming FX 505DU ini yang menggunakan prosesor Ryzen 7 3750H dan Nvidia GTX 1660 Ti di bawah 60 fps. Jadi, kalau misalnya kalian mau gaming pakai laptop ini, kalian nggak usah takut dapat fps yang jelek. So, kesimpulannya gimana Sahabat Tech? Kalau menurut saya sih antara laptop gaming sama PC gaming itu ya tergantung kebutuhan kita sih. Terus juga ada plus minusnya. Kalau misalnya nih kalian lebih milih ngerakit komputer gaming, memang upgrade-nya gampang, ya kan? Kalian bisa dengan gampang
ganti prosesornya, motherboardnya, atau misalnya VGA-nya nanti kalau misalnya punya uang. Tapi ada satu atau dua hal yang menurut saya jadi agak sedikit minus ya. Yang pertama itu kalau misalnya kita ngerakit PC gaming itu nggak bisa dibawa kemana-mana. Ya bisa sih, cuman ribet. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian pengen punya monitor yang kayak 120 Hz atau lebih itu, kalian harus naikin budget kalian dari 15 juta ke hampir 18 atau 19 juta. Jadi ya menurut saya sih buat dapetin layar dengan refresh rate tinggi itu ya nggak murah. Sedangkan kalau misalnya kalian beli laptop gaming nih, kayak di depan saya nih Asus TUF Gaming FX 505DU, kalian tuh udah dapat yang tadi saya sebutin, layarnya udah 120 Hz, prosesornya AMD-nya udah cukup kencang, terus VGA-nya juga nggak main-main. Ya cuman keterbatasannya cuman satu sih, kalian nggak bisa upgrade seenaknya. Jadi yang bisa kalian update paling kan ya prosesor sama VGA udah pasti udah nggak bisa ya. Yang bisa paling RAM sama SSD. Nah gimana sahabat tech, penjelasan dari saya cukup membuka wawasan kalian apa enggak? Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like dan subscribe. Nah, kalau misalnya kalian juga punya saran atau misalnya punya ide topik apa lagi yang enaknya kita naikin lagi di video YouTube, kalian bisa tulis komentar di bawah ini. Sampai ketemu lagi.